Shalom, Jemaat GBI Anugerah Sulung. Mari kita satukan hati kita bersama-sama masuk di dalam ruang Maha Kudus. Untuk supaya setiap kita di hari Sabat ini kita akan bermazmur, mendengarkan firman Tuhan, dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu Bapa kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memelihara kita. Persiapkan hati kita untuk masuk dengan ruang Maha Kudus. Yang
dalam ruang yang maha kudus. Layakkan kami Tuhan untuk kami boleh mendekat dan lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Kami mau berada di dekat Tuhan, merasakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Kami boleh mendengar suara Tuhan. Kami boleh menikmati bisikan-bisikan kasih. Dan kami juga boleh menerima teguran-teguran Tuhan dalam hidup ini. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Urapi kami, berkati kami, supaya setiap kami boleh merasakan Tuhan melawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau minggu lalu kita sudah bahas poin 1 dan poin 2 untuk bagaimana memperjuangkan supaya iman tetap ada pada kita. Saat ini kita masuk dalam poin ketiga dan poin yang keempat. Mari saudaraku, kita berikan respon bagi pernyataan Tuhan yang menyatakan Ia selalu ada bagi kita. Kita juga katakan aku juga selalu ada bagi Tuhan. Amin. Ya, Anda selalu ada bagi Tuhan. Kalau memang benar saudaraku ya. Mengapa ya di Lukas 18 ayat 8b? Di situ Tuhan memberikan sebuah pertanyaan. Ketika anak manusia itu datang kembali, maksudnya kedatangannya kali yang kedua, adakah ia mendapati iman di bumi? Maksudnya saudara, bukan buminya yang beriman, tapi manusia-manusia di bumi ini masih punya imankah ketika dia datang kali yang kedua nanti? Dan sekarang ini saudaraku, kalau kita lihat situasi, lihat keadaan, saya yakin tidak juga terlalu lama. Karena tanda-tanda zaman itu juga kita harus peka menangkapnya dan kita harus berjaga-jaga. Betul, Lukas 18:8b dikatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Yudas yang saudara daripada Yakobus menanggapinya dengan sangat serius. Mengapa? Karena iman ini kita beroleh keselamatan. Karena iman kepada Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Jadi pertanyaan adakah iman di bumi itu sangat berkaitan dengan masih adakah yang bisa diselamatkan ketika Yesus datang kali yang kedua nanti. Itu sebabnya dalam kitab Yudas itu cuma 1 pasal. Ayo Anda buka, bisa ketemu. Yang gak pernah baca Alkitab, buka dari depan sampai belakang, dari belakang sampai depan, gak ketemu kitab Yudas. Cuma 1 pasal. Saya yakin seluruh pendengar adalah orang-orang yang suka baca firman Tuhan. Kita baca di dalam kitab Yudas ayat yang ketiga, lalu disambung dengan loncat ke ayat 17 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Amin. Ini Yudas yang saudara Yakobus ini, hatinya begitu terdorong, maksudnya didorong oleh Roh Kudus untuk sungguh-sungguh berusaha mengingatkan kita semua demi keselamatan bersama-sama. Jadi untuk keselamatan kita ketika Yesus datang kali yang kedua, Yudas begitu serius mengingatkan kita untuk berjuang mempertahankan iman. Jadi iman, saudara, yang dipertanyakan oleh Yesus, masih adakah ketika dia datang? Itu supaya masih ada, memang harus diperjuangkan supaya ketika dia datang, kita ini termasuk golongan orang-orang beriman. Karena kita ini golongan orang beriman, maka kita ini termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hanya percaya, karena kita semua siap sedia. Kita semua menanti kedatangannya kali yang kedua dengan siaga dan berjaga-jaga. Nah, untuk memperjuangkan supaya kita ini punya iman, supaya ketika dia datang masih ada iman di bumi ini, di dalam hidup kita maksudnya, supaya kita semua selamat. Anda mau selamat? Saya yakin semua kita iring Tuhan. Semua kita percaya kepada Tuhan karena kita rindu memperoleh keselamatan yang kekal itu. Untuk itu, saudaraku, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ada 4 poin yang perlu kita perhatikan supaya kita tetap jadi orang yang beriman. Anda beriman? Amen. Anda beriman? Amen. Anda kasih jawab kepada Tuhan. Iya Tuhan, ketika Engkau datang kali kedua nanti, aku menyongsong kedatangan-Mu dengan iman yang penuh. Amin. Yang ketiga, memelihara. Saudaraku, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan sulit, dalam keadaan keberkatan, dalam segala keadaan, biarlah kita tetap memelihara diri untuk hidup di atas kasih karunia Allah. Bagaimana untuk itu bisa terjadi? So, praying and looking for, artinya Anda berdoa dan menatap kepada pengharapan. Kalau Anda cuma berdoa, mengerjakan, Anda tidak punya sisi tujuan daripada pengharapan. Sekali waktu dasarnya benar, bertumbuh, pertumbuhannya bisa melenceng kalau tidak pakai arah. Itu sebabnya memelihara ini berbicara hidup dalam ingat dasar, bertumbuh terus dan melihat pada sasaran tujuan.
memelihara supaya arahnya ini tidak melenceng, tidak tergeser. Jangan mau digeser, katanya. Jangan mau digeser. Saudaraku, iblis itu licik. Sing apa? Kita kadang diizinkan ke gereja, tapi ada faham yang ditanamkan dalam hidup kita yang melencengkan arah kita. Itu sebabnya saudara, di akhir-akhir ini akan ada banyak nabi palsu, akan ada banyak nubuat palsu, akan banyak hamba-hamba Tuhan palsu. Saudara, Anda perlu punya sasaran yang tepat. Jangan lupa keselamatan yang kekal, menanti Yesus datang kali yang kedua. Dan ketika Yesus datang kali yang kedua, kita akan bersama menjemput Dia, menyongsong Dia sebagai mempelai perempuannya. Untuk itu, memelihara hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 enggak usah dibaca, saudaraku, saya yakin Anda hafal. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Nah, akarnya ini, saudaraku ya, tetap sampai ke sumber mata air. Artinya ada konek terus, ada konek. Kalau tidak ada konek, kayak apa? Kadang-kadang konek itu disabotase sama iblis. Saya ingat ketika hubungan diplomatik Indonesia dengan China, tahun-tahun saya kecil itu ditutup, tidak ada hubungan diplomatik. Saya punya emak, nenek itu di sana. Papa saya ada di Indonesia. Sebelum hubungan diplomatik itu ditutup, ya nggak seperti sekarang enak aja, Anda titit phone, terus video call, nggak ada seperti itu. Kadang telegram itu sudah paling canggih, mahal saja. Kalau tidak surat, kirim surat ke mamanya, ke emak saya. 3 bulan lagi, kring Pak Pos, dapat balasan. Papa saya bales sih 3 bulan lagi sampai jadi 6 bulan itu 1 surat. Tapi tiap hari ditunggu-tunggu. Jadi obat kangen, saudaraku, 3 bulan dapat surat 1 itu. Ketika hubungan Indonesia dan China secara diplomatik ditutup, surat tidak pernah sampai. Tidak tahu sampai, tidak tahu enggak. Tapi dari sini kirim surat, sana juga tidak terima. Sana kirim surat, di sini juga tidak terima. Sampai sekali waktu bapak saya bilang, namaku ini wis mati, apa enggak ya? Gitu. Siapa yang bisa ke sana lihat? Tidak bisa, saudaraku. Anda masih punya surat bukan? Firman Tuhan adalah suratan yang tertulis, bukan ditulis dengan kekuatan manusia. Tapi inilah suara hati Tuhan yang diwujudkan dalam tulisan-tulisan di Alkitab itu. Anda tiap hari bisa baca. Seperti pohon yang terus akarnya itu loh, kalau putus nggak sampai air, kering pohon itu sebentar pasti putus. Bisa tahan berapa lama? Bapak saya juga akhirnya, mungkin mamaku sudah nggak ada, biasanya kirim duit lah apa, sudah enggak, nanti hilang di jalan, kita nggak tahu diterima apa enggak. Sampai sekali waktu diplomatik itu dibuka, ternyata mak saya ini masih hidup, saudaraku ya. Dan ada orang yang dari sana datang ke Indonesia. Lu kok nggak pernah kirim surat, nggak pernah kirim duit ke mama lu? Apa saya bilang, gua juga tidak pernah dikirimi surat, nggak tahu masih ada enggak. Jangan putus, pelihara,
Bagaimana memelihara? Harus tetap punya keyakinan, punya sasarannya tuh tidak boleh hilang. Gambar tentang Yesus datang kali yang kedua menjemput sidang jemaatnya, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Ada sebagian akan diangkat hidup-hidup. Anda harus punya pengharapan bahwa Yesus datang, Anda ikut. Amin. Kalau itu tidak ada, putus harapan. Ya lek si ono, janji Tuhan ya lek digenapi. Tuhan ya lek si ada, Tuhan ya lek si hidup. Ya bangkit, tapi sekarang apa masih ada? Mari saudaraku, jangan tidak memelihara hubungan. Kalau engkau memelihara hubungan, sekalipun jauh, saya yakin secara nalar. Ingat, kalau zaman sekarang pakai chip, orang bisa tahu Anda di mana ada. Chip Tuhan itu ada di dalam diri kita. Bagian daripada nafas Tuhan ada di dalam hidup kita. Roh Allah, roh yang ada di dalam kita itu dihembuskan dari nafas Allah. Dan Amsal katakan, roh yang ada padamu adalah pelita Tuhan. Artinya connect ini sebetulnya masih ada, tapi kalau frekuensinya diacak-acak, komunikasinya jadi rusak. Jangan izinkan iblis merusak frekuensi. Jangan izinkan iblis mengganggu frekuensi. Frekuensinya Tuhan kasih, persekutuan, ibadah, aturan-aturan Tuhan yang hari-hari ini sedang diacak-acak oleh COVID. Kau izinkankah? Sampai ada waktunya nanti, ini mungkin aja COVID ini akan jadi turunan lagi ketika vaksinnya ditemukan. Ini COVID-nya, virusnya sudah berubah karakter, jadi tidak nututi. Keluar lagi vaksin, karakternya sudah berubah lagi. Tidak tahu sampai kapan. Mungkin bukan COVID namanya. Tapi ingat, corona itu mahkota. Anda lihat kalau di kitab Wahyu ada yang muncul dengan 10 tanduk dan 10 mahkota. Kenapa kok mesti pakai mahkota ya? Mari kita berhati-hati, kita tidak sedang berandai-andai membahas kitab Wahyu, tapi kita lihat realita yang ada di sekarang ini. COVID, mahkota itu sedang mengacak-acak frekuensi ibadahmu, frekuensi hubunganmu dengan Tuhan sedang diacak. Kalau frekuensinya beda, nanti kapan-kapan kita belajar tentang bagaimana menyamakan frekuensi dengan frekuensinya Tuhan. Kalau frekuensimu tidak sama, cepet. Kalau mobilmu gak enak, Anda cari bengkel tune up. Tune up, saudaraku, datang di bawah kaki Tuhan, masuk dalam persekutuan. Kalau perlu temui hamba Tuhan, ajak doa bareng, berdoa supaya dipulihkan, disegarkan kembali, dan frekuensi yang sudah macak-macak gini boleh ditemukan kembali dengan frekuensi Tuhan. Amin. Mungkin Anda kesulitan ya Mbak. Haleluya. Kok enggak kayak dulu ya? Jarang yang gereja. Tapi coba saudara, benahi frekuensi. Haleluya, 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 haleluya.
frekuensimu? Atau teracak? Banyak waktu ibadah walau online masuk dalam frekuensinya Tuhan, supaya komunikasimu dengan komunikasinya Tuhan tidak disabotase oleh musuh, sehingga terjadi seperti putus hubungan diplomatik antara kita dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan diplomatis, tidak politik, karena kita ini keagenannya Tuhan, dealer, distributornya Tuhan di bumi ini, perwakilan Tuhan, duta Allah. Kalau frekuensi atau hubungan diplomatiknya, frekuensinya tidak sama, hubungan diplomatiknya tidak sama, putus. Anda tidak jadi duta, Anda tidak jadi dealer, Anda tidak jadi distributor, Anda sudah jadi bagian dari dunia ini. Pelihara, saudaraku. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudaraku, pendengaran dan lidah ini bagian alat, dua alat penting, alat basic komunikasi, betul? Telepon itu ada tempat dengar, tempat ngomong. Lidah ini tempat ngomong. Telinga pendengaran, saudara. Jadi komunikasi kita dengan Tuhan itu harus lancar, harus tocer. Gimana harus lancar, bisa lancar? Ya ini, kalau Tuhan ngomong, engkau dengar. Kalau semut ngomong, Anda dengar enggak? Kira-kira. Jangan pikir semut itu enggak bisa komunikasi. Buktinya antar semut duk 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 gitu. Oh, mereka tahu di sana ada musuh, lari semua. Ada omongannya, cuman heads-nya kita ini berapa heads sampai berapa heads. Semut beda. Anda kalau lihat, saya punya teman yang anjingnya dititipkan ke saya waktu masih kuliah. Sekali waktu anjing itu minggat dari rumah saya, masuk ke kebun kelapa. Saya ya bingung, dititipi, Pak, tanggung jawab, yang punya tak telepon, ya Dan, ini lu anjingmu minggat. Ketika teman saya itu dengan motornya sampai rada jauh, saudaraku ya, grung 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 gitu. Saya belum dengar. Anjing itu heran, saudara. Masih jauh, cukup jauh. Kalau saya hitung waktunya itu masih 5 menit. Motor itu 5 menit, lumayan jauh, kita belum dengar. Loh, anjing itu dari kebun kelapa itu, wah, itu kenceng keluar. Saya pikir ini punya sixth sense. Anda juga mikir tentunya, oh binatang itu punya sixth sense gitu ya. Bukan, saudara. Frekuensi pendengarannya anjing dengan kita itu beda. Jadi pada saat suaranya motornya teman saya itu masih misalnya di Keputaran, ini sudah ada di Dinoyo, dia sudah dengar. Oh, arahnya sana, dia keluar. Anda mau dengar suara Tuhan? Punya frekuensi yang sama. Dengan baca firman Tuhan, dengan banyak berlatih, menyamakan, di-tune up terus, berlatih, dilatih. Orang tune up itu dicoba sampai ketemu. Setelah bisa mendengar, ternyata kita punya frekuensi yang sama juga untuk disampaikan. Ya. Jadi memelihara frekuensi, sehingga apa? Kita ini tahu, bisa merasakan sinyalnya ada ketika kapan Tuhan itu datang. Saudara, kita ini saat-saat ini hidup di penghujung akhir zaman.
Kalau nabi-nabi gereja hujan awal itu sudah bilang tentang akhir zaman. Sekarang ini ujungnya akhir zaman. Mereka yang hidup di awal akhir zaman itu mereka begitu masih kuat memelihara imannya dengan pengharapan yang masih jauh. Ibrani 11 ayat yang ke-13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, mereka tuh loh, siapa pahlawan-pahlawan iman kita? Belum tahu hari Tuhan. Kita ini sudah dekat, hari Tuhan ini sudah dekat. Mereka yang cuma di gawe-gawe dari jauh gitu saudaraku ya, itu aja mereka setia. Anda lihat bagaimana kesetiaan pahlawan-pahlawan iman kita. Mari kita yang hidup di akhir zaman, ujung akhir zaman, sungguh bukan dilambai-lambai seperti nyiur melambai, tapi kedatangan Tuhan itu sudah ada di pelupuk mata. Lihat tanda zaman, kegenapan Alkitab. Baca Matius pasal 24, baca kitab Daniel, baca kitab Wahyu. Anda lihat situasinya dan Anda kenali waktu ini adalah waktu kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi. Itu sebabnya pelihara hubungan, di-tune up terus, disetel terus, disama terus frekuensinya. Supaya apa? Supaya kita boleh tetap kuat. Bagian yang pertama, mengingat. Bagian yang kedua, proaktif membangun. Bagian yang ketiga, memelihara apa yang dibangun itu. Kalau tidak dipelihara, diacak-acak sama musuh, saudaraku ya. Yang terakhir, mempertahankan. Bicara soal mempertahankan, sungguh akan ada era hari-hari ini. Era di mana ini? Matius 24:10 sampai 13. Nggak usah dibaca sudah ya. Di situ keadaan dunia yang begitu sulit. Orang banyak jadi murtad. Kedurhakaan ada di mana-mana. Kasih sudah menjadi tawar. Saudara menyerahkan saudaranya sendiri. Membenci. Kemarahan. Kasih jadi dingin. Ini keadaan dunia. Bangsa bangkit melawan bangsa. Sekarang kalau melawan bangsa tidak ada rame-rame, saudara kirimi biologi, senjata biologi, dikirimi senjata biologi. Selesai musuh suku. Perangnya sekarang tidak pakai bom besar, pakai duit. Perangnya pakai apa? Pakai penyakit, pakai virus. Jangan dipikir aman ini. Ada PBB mengamankan. Coba dengar pernyataannya. Bangsa melawan bangsa terjadi di mana-mana. Ini sedunia lawan-lawanan ini sekarang. Aran-aran, siapa yang mencetuskan COVID? Wah, yang buat tidak ngaku, punya rencana yang lebih jelek lagi, saudara ya. Itu ada di Matius. Di 2 Timotius 3 kita tidak bicara soal bangsa-bangsa, tapi bicara soal karakter. Tadi saya katakan membangun supaya jadi teguh. Itu ada spot-spot yang jelek dalam karakter kita yang perlu Tuhan bersihkan. Tuhan yang tahu kapan waktunya tepatnya dibersihkan itu. Saya pernah, kalau ada yang ingat, saya pernah bilang orang sakit ada yang diobati harian, tapi ada juga yang langsung dioperasi. Yang tahu siapa? Dokternya. Anda perlu dioperasi, ada perlu dikasih obat, ada perlu ya.
kita ini bagaikan orang sakit yang datang kepada tabib kita. Betulnya jadi buai kita ini. Supaya apa? Supaya tambah teguh pengenalan kita tambah lagi, tambah cocok, artinya gitu. Aku sama Tuhan tambah cocok lagi, dicocokkan sama Roh Kudus. Ini 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ada 9 karakter yang akan berlomba muncul jadi spot-spot yang merusak keteguhan pembangunan iman, kesombongan, kejahatan, macam-macam saudaraku. Orang egoisnya bukan main. Masa itu betul-betul suka? Tidak ada koncoan, tidak ada pengorbanan, tidak ada kasih, tidak ada saling pengertian. Nah sekarang ini loh dibentuk gitu. Anda mau kasih, menjawil aja tidak boleh kok, cedek aja tidak boleh kok, ngomong sing ada sambil nutupi, diberamos. Tambah lama kasih, tambah tawar, dan tambah tawar. Secara lahiriah di ayat 5 itu, mereka itu menjalankan ibadah, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatan daripadanya. Saudaraku, ayat penutup ya, kita baca dalam Roma 8 ayat 35 dan 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Segala kuasa di atas atau bawah tak dapat dipisahkan, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ketelanjangan itu artinya bicara soal ekonomi, saudaraku ya. Kelaparan, ketelanjangan, kesesakan itu keadaan keamanan, penganiayaan, bahaya, ancaman, pedang, atau makhluk-makhluk lain. Ada ilah-ilah lain muncul, saudaraku, dengan janji-janji berkat, janji-janji kesembuhan. Karena akhir zaman, saudaraku, akan muncul nabi-nabi palsu yang juga punya kelengkapan kemampuan untuk menyembuhkan. Jadi orang bisa lari, tapi Rasul Paulus katakan, tidak satupun, jangan biarkan satupun dari mereka memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Bagaimana Anda sudah siap untuk menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua? Anda mau Tuhan segera datangkah? Atau Anda mungkin ingin Tuhan berlambat-lambat lagi datang? Karena firman Tuhan bicara, waktu itu memang dipercepat supaya banyak orang bisa diselamatkan. Makin lambat, makin banyak kesusahan, makin banyak orang lemah iman, makin banyak orang yang lepas dari keselamatan itu. Mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian. Tuhan, aku rindu untuk Engkau segera datang. Aku rindu Engkau melawat, menjagai. Aku rindu Engkau mempersiapkan dirimu untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pujikan dengan sungguh. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh
Kami butuh kekuatan baru. Kami butuh Roh Kudus untuk mempersiapkan kami ini, supaya ketika hari Tuhan tiba, kami tetap kuat, iman tetap ada pada kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan ini. Kami percaya saat-saat ini, sekalipun kesulitan ada, Tuhan pelihara kami. Pemeliharaan Tuhan atas kami, anak-anak Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara hubungan dan juga mempertahankan iman. Tidak ada yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami. Kami teguh berjaya di dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan pelihara kami di masa sulit. Berkat jasmani Tuhan lengkapkan, berkat rohani Tuhan anugerahkan, kekuatan, kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita, damai, sejahtera tetap ada jadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.